melewati PPS. Oke, bisa. Kalau saya lebih agak sensitif sedikit boleh nggak tanya? Tentang apa sih? Ya, jadi gini, kalau yang kemarin itu kan apa, dari KPU pusat tegurannya itu ya. Itu bukan ranah kami. Jadi Pengertiannya gini yang mau saya tanya, mungkin dari konsistensi dari KPU daerah untuk membuat pemilu itu adalah nyaman, aman, damai, dan tentunya tidak terindikasi untuk sejenis kecurangan begitu. Apakah memang sudah dipersiapkan? menunjukkan kartu suara, spesimen kartu suara untuk 5 kartu suara, karena pemilu 2024 nanti akan mencoblos bukan surat suara, akan mencoblos 5 surat suara. Pertama kami tunjukkan itu adalah surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Tandanya abu-abu, pemirsa. Bentuknya. Oke pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan Sinar Bulan TV. Salam demokrasi. Kali ini Sinar Bulan TV mendapatkan narasumber yang luar biasa, yaitu dari Komisioner KPU Gunung Kidul, yaitu dengan Bapak Darmanto. Selamat sore Pak Darmanto. Selamat sore pemirsa. Luar biasa, ini bisa ketemu sama Mas Winar. Mas Win, teman lama yang sekarang ternyata sudah cukup terkenal. Oke. Apa yang kira-kira bisa kita obrolkan, Mas Win? Jadi ini, mungkin yang kita mau sampaikan kepada pemirsa adalah kondisi Kabupaten Gunung Kidul untuk persiapan pemilu yang sudah H-5 ini itu ya. Iya. H-5 ya. Jadi mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat dari Mas Darmanto, dari Komisioner KPU, kondisi saat ini persiapannya sampai batas mana gitu untuk rencana dan arahannya. Ya, terima kasih pemirsa. Ini pesta demokrasi sudah H-5. Ini luar biasa, tapi kita selalu optimis bahwa ini akan berjalan dengan baik karena perencanaan dari KPU pusat sampai daerah sudah cukup matang. Pertama perlu kami sampaikan di sini bahwa besok pagi sudah mulai distribusi logistik ke 144 kelurahan dari KPU dengan armada sebanyak 23 armada di 5 dapil. Nah, tapi perlu diketahui pula saat ini masa kampanye akan berakhir besok tanggal 10, besok pagi, Hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Dan masa tenang itu nanti mulai tanggal 11, 12, 13. Hari Minggu. Hari Minggu, Senin, Selasa. Dan di masa tenang itu perlu diketahui pula pemirsa, tidak boleh ada satupun kegiatan, metode apapun, metode kampanye apapun yang tidak boleh dilakukan. Sehingga perlu diketahui pula mulai hari Senin tanggal 11, 12, 13 salah satu acara besar kami di KPU adalah dan Bawaslu ada pembersihan alat peraga kampanye seluruh Kabupaten Gunung Kidul. Dan ini sudah kami rencanakan bersama-sama baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi yang hari ini dilakukan rapat. Ini adalah bentuk komitmen yang kuat untuk pelaksanaan demokrasi yang berkualitas. Terkait dengan persiapan logistik, ini juga sudah tinggal pelaksanaan distribusi. Saya kira itu, Mas Wid. Kalau TPS sendiri kalau di Gunung itu ada berapa TPS? Oh iya, tadi dari distribusi itu nanti sasarannya pertama untuk didistribusikan ke KPPS itu sebanyak 144 PPS. PPS nanti akan didistribusikan ke 2.709 TPS yang tersebar di 144 kelurahan. Itu masih. PPS skalanya berarti kelurahan itu ya? Iya betul. Oh, kelurahan ya. Jadi pemirsa, ini TPS di Gunung Kidul itu
kurang lebih 2000 lebih ya. 2709 di tahun 2024 ini. di pemilu 2024. Berarti lebih tinggi dari kemarin ya? Ya. 19 ya. Karena kalau pemilu 2019 itu tergantung jumlah penduduk juga. Yang kedua kalau pilkada itu jumlah per TPS-nya pemilihnya adalah 500, kalau ini 300 maksimal. Iya. Nah, kalau mengenai apa itu lembar atau mungkin DPT itu jumlahnya berapa kalau di ini? Oh ya, perlu diketahui pemirsa, jumlah DPT di Gunung Kidul itu sebanyak 613.155. Kalau komposisi laki-laki perempuannya 200 sekian, mohon maaf tidak hafal banget, dan 300 sekian, jadi lebih antara 49% dan 51% untuk lebih banyak perempuannya. Perbandingannya itu ya? Ya. Oke, jadi untuk persiapan sendiri sudah tertata ya, jadi sudah tertata untuk H-5 ini tinggal distribusi APK ya berarti ya. Logistik APK ya, itu penertiban. Untuk logistiknya yang memang sudah persiapan, tinggal untuk drop masing-masing udah lepas, berarti udah masuk tanggung jawab PPK itu ya berarti ya, masing-masing kecamatan gitu ya. Enggak, kalau dari kabupaten nanti langsung ke desa, jadi PPS. Oh, langsung dari kabupaten langsung. Jadi nanti baru setelah dari TPS, setelah pemungutan dan perhitungan besok tanggal 14-15 itu dari TPS ke PPK, dari TPS ke Kapanewon atau kecamatan. Jadi melalui melewati PPS. Oke, kalau saya lebih agak sensitif sedikit boleh nggak tanya? Tentang apa sih? Ya, jadi gini, kalau yang kemarin itu kan di KPP ya, yang mengenai dari dari KPU pusat keduanya itu ya. Itu bukan ranah kami, jadi pengertiannya gini yang mau saya tanya, mungkin dari konsistensi dari KPU daerah untuk membuat pemilu itu adalah nyaman, aman, damai, dan tentunya tidak terindikasi untuk sejenis kecurangan begitu. Apakah memang sudah dipersiapkan? Oh iya, seperti ini langkahnya itu. Ya, kami di jajaran KPU itu kan menjalankan tugas ini sesuai dengan regulasi. Tidak lebih kurang, kita kacamata kuda regulasi, sehingga juga atas arahan dari KPU pusat, KPU hierarkis, sehingga kami memastikan apa yang kami lakukan adalah sesuai regulasi dan dengan perencanaan yang matang. Kalau kemudian ada sinyalemen, ada dugaan, itu dipastikan kami tegak lurus dan kami tidak punya kepentingan apa-apa selain menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya. Bisa dipastikan karena KPU terbuka, transparan terhadap apapun. Sehingga karena kami adalah lembaga publik, sehingga kemudian kalau ada hal yang dirasa oleh masyarakat kan bisa melakukan konfirmasi ke kami. Tapi yang jelas demi demokrasi yang berkualitas, kami menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan perlu diketahui pula bahwa pemilu 2024 ini adalah inklusi, terbuka untuk semua, termasuk disabilitas, terus nanti juga afirmasi terhadap perempuan. Ini kami lakukan agar kemudian semua warga negara yang punya hak konstitusional, punya hak memilih, bisa menyalurkan hak pilihnya di pemilu 2024 ini. Oke pemirsa, jadi perlu kami sampaikan ya, bahwa KPU Gunung Kidul berkomitmen menjaga pemilu damai, menjaga kredibilitas, kejujuran, dan tentunya keamanan suara.
Semoga pemilu ini di Gunung Kidul bisa berjalan aman, damai, dan tentram. Atau kalau seandainya kini kita membuat sejenis simulasi cara pencoblosan begitu, apakah ada mungkin alat itu yang bisa simulasi atau sosialisasi mengenai pencoblosan ya, jadi supaya masyarakat bisa tahu gambarannya seperti apa, bisa disampaikan Mas Darman. Ya, selamat sore pemirsa. Ini kami akan menunjukkan kartu suara, spesimen kartu suara untuk 5 kartu suara, karena pemilu 2024 nanti akan mencoblos bukan surat suara, akan mencoblos 5 surat suara. Pertama kami tunjukkan itu adalah surat suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Tandanya abu-abu pemirsa, bentuknya seperti ini. Terus ini pemirsa nanti kalau sampai di TPS, cara bukanya ini pertama kita lebarkan begini, terus nanti 3 kali 4. Ini bentuk spesimennya surat suara pemilu presiden wakil presiden, dan ini bentuk surat suaranya, surat suara seperti ini. Nah, di dalam tata cara memilihnya yang sah adalah mencoblos pada nomor urut atau gambar pasangan calon atau gambar partai pendukung. Nah, di sini atau mencoblos nanti di antara gambar pasangan calon ini atau nanti tidak tapi ini sah. Kalau mencoblos di luar 3 kotak ini tidak sah. Seperti ini gambarnya. Ini ada 3 calon. Nah, ini nanti dicoblos di partai pendukungnya atau di nama atau di gambar pasangan calon atau di nomornya, itu yang sah. Dan ini surat suara untuk presiden dan wakil presiden. Cara melipatnya nanti pada saat di bilik suara, dari lembar ini tekuk jadi 2 seperti ini, terus nanti dilipat kedua dan ketiga selesai, dan nanti tinggal memasukkan ke kotak suara. Selanjutnya surat suara calon DPD, hampir sama dengan surat suara dengan Pak Presiden Wakil Presiden. Di pertama lipatan awal, kemudian dibuka 2 kali, dan ketiga seperti ini, hampir sama dengan agak lebih besar sedikit. Kalau DPD tadi abu-abu, kalau yang DPD itu merah. Perlu diketahui, yang tadi di sini abu-abu ada tulisan Presiden Wakil Presiden, kalau yang DPD itu merah. Presiden abu-abu, DPD merah. Merah. Ya. Kita balik, gambarnya seperti ini. Sama, karena ini adalah calon persorangan, itu cara mencoblos yang benar adalah dicoblos di nomor atau gambar atau nama. Tapi juga bisa dicoblos bukan di nomor, bukan di gambar, di nama, tapi di dalam kotak salah satu calon itu sah. Dicoblos 2 tidak sah. Ini atau dicoblos di luar kotak-kotak ini enggak sah. Ini seperti ini calon DPD. Lipatnya sudah cukup jelas. Melipatnya lipat 2 kali, terus ini dilipat kedua, ketiga selesai. Kemudian setelah ini nanti bersama-sama dimasukkan ke kotak suara dari masing-masing kotak yang tertera di kotak DPD RI. Yang ketiga itu ini hampir sama, ini sama semua. Yang kalau DPRD DPR RI itu adalah warna kuning. DPR pusat ya. DPR pusat. Sedangkan DPRD provinsi itu warna biru, sedangkan DPRD kabupaten kota itu warna hijau. Ini sama, saya menjelaskan cukup satu saja.
Kalau tadi warna hijau, cara bukanya ini ada satu, ini satu, terus dua, tiga, empat, dan yang penting hati-hati, empat, terus terakhir itu 5 begini. Nah ini terus kita balik Bapak Ibu, atau pemirsa, ini seperti ini. Nah ini ada daftar nama calon legislatif per partai di dalamnya, tidak ada foto tapi nama yang tertulis di masing-masing partai. Nah di surat suara untuk calon DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu sama mencoblosnya, nanti bisa dicoblos di partai, lambang partai atau nama partai, atau di salah satu calon ini yang di kotak di calon satu partai, atau nanti di nomor urut. Masih sah dicoblos kalau bukan di lambang partai atau nama partai atau nama caleg, tapi masih di dalam satu kotak, itu masih sah. Yang tidak sah nanti dicoblos di dua partai, nggak sah. Terus nanti dicoret-coret, itu nggak sah. Jadi seperti ini nih gambaran surat suara untuk DPR, DPRD dan DPRD kabupaten kota. Cara melipatnya setelah dicoblos dilipat satu, terus dua, lipat kanan kiri, terus ketiga, tiga, empat, terus tiga, empat, terus 5, seperti ini. Ini sama perlakuannya untuk DPRD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Saya kira itu pemirsa terkait dengan surat suara. Oke pemirsa, jadi ini seperti gambarannya. Nah, kalau yang tertera ini tadi yang di pileg ya, di legislatif itu ada berapa partai di sini tadi sekarang? Kalau untuk legislatif, untuk DPRD kabupaten, DPRD untuk legislatif peserta pemilu, partai peserta pemilu, mohon maaf sama ya, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, itu untuk pemilu partai nasional itu ada 18 partai. Sedangkan untuk 6 itu partai lokal Aceh. Oh ya, yang di Aceh ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Darmanto di mana telah menjelaskan secara detail ya. Jadi gambarannya, tujuan kami adalah supaya pemirsa bisa mengerti, memahami, karena memang pemilu kali ini lebih berbeda karena bersamaan ya Mas Darmanto ya. Ya, namanya pemilu serempak. Serempak ya. Oke pemirsa, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga boleh berpesan Mas ya? boleh. Hitung mundur, tinggal 5 hari lagi pemilu akan kita lakukan. Hari atau Rabu tanggal 14 Februari, hari kasih suara. Salurkan suara Anda di TPS, kunjungi TPS dan coblos pilihan Anda dengan hati nurani. Semoga suara Anda menentukan masa depan bangsa ini. Oke, terima kasih. Juga pemirsa, seperti yang kita dengungkan adalah demokrasi. Kita mengawal demokrasi. Demokrasi itu akan berjalan dengan baik adalah dengan kepedulian kita semua. Contohnya nanti tanggal 14 Februari, jangan sampai golput, tetap hadir di TPS dan dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang lapang untuk memilih caleg dan maupun presiden yang ada di dalam kontestasi pemilu kali ini. Baik pemirsa, tetap semangat. Semoga pemilu kali ini berjalan dengan baik. Salam demokrasi. Terima kasih Mas. Terima kasih. Pemilihan umum
dipercaya, mengemban ampera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah pemilu yang dapat dipercaya, mengemban ampera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju